Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Vivo Y21. Ini kasusnya kena air. Bisa dilihat ini masih ada genangan air di dalam kameranya. Kelihatan ya, masih ada airnya di sini. Ini kasusnya kena air dan posisinya katanya sebelumnya masih nyala tapi tiba-tiba mati dan bergetar langsung mati gitu ya. Masih basah. Ini kelihatan masih ada airnya. Daerah sini masih agak basah ya. Kemudian ini kita coba tes matinya ini karena mati ada airnya atau gimana. Oke. Ini kasusnya kena air ya, kena air. Kemudian kalau di masukkan baterai, ini baterainya masih ada isinya enggak? Ini sedikit info juga buat teman-teman ya yang baru saja bergabung atau berniat untuk mendalami dunia teknisi. Itu bisa ikuti channel kita di SF Info ini, kemudian tab di bagian playlist, arahkan ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi ya. Jadi semua tentang teknisi alat-alat yang dibutuhkan dan macam-macam itu kita bahas di situ. Ini 3,5 volt, jadi ini tidak bisa nyala. Ini responnya kalau dimasukkan baterainya langsung nyala ya. Jadi kalau kita ini anggap saja baterai, ini fungsinya memang seperti baterai ya. Seperti ini otomatis sebentar. Oke, ini seperti ini akan otomatis tanpa dipencet apapun langsung kayak nyala. Nah, langsung nyala seperti ini ya. Dan ini otomatis akan seperti ini, mati nyala. Ya, mati lagi, kemudian nyala lagi, getar lagi, seperti ini dan seterusnya ya. Ini karena masih ada air, kita coba bongkar dan kita bersihkan. Untuk yang mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar saja. Dan kalau mau lebih intens bisa mengirim gambar dan lain-lain. Kita tanya-tanya nggak pakai WA ya, kita cuma pakai Instagram atau IG. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku pakai WA itu bullshit atau bohong. Jadi kita cuma di Instagram, yaitu Instagramnya adalah YSF_BNKA. Itu bisa saya tampilkan di atas ini nanti. Silahkan di follow dan di DM kalau yang mau tanya-tanya ya. Dan perlu diketahui juga YSF Info ini dulunya nama channel kita adalah Flash ID ya. Kita ganti YSF Info karena Flash ID kayak terlalu banyak gitu, channel yang namanya Flash ID itu agak terlalu banyak. Dan juga website Flash ID kita kayak ada gangguan loadingnya lama, jadi kita beralih ke YSF Info. Jadi di website juga ada kita ysfinfo.com ya. Ini kalau kena air kita buka dulu. Untuk teman-teman yang kena air itu saran saya, walaupun ponselnya masih nyala, silahkan dilepaskan baterainya, jangan dimasukkan ke dalam beras ya. Kalau dimasukkan ke dalam beras akan terjadi jamur di IC-nya, bisa korosi di IC, itu malah lebih berbahaya ya. Jangan dimasukkan ke dalam beras. Di dalam beras memang bisa normal, tapi itu hanya untuk jangka pendek, tidak jangka panjang. Kalau mau normal itu silakan dilepas baterainya, kemudian taruh di tempat yang agak hangat, atau bisa dijemur, atau ditaruhkan di belakang kulkas, atau di intinya dekat mesin yang hangat-hangat ya, atau dikasih lampu semalaman nggak apa-apa. Ini masih ada lembab sedikit. Kalau teman-teman ada yang tatak atau berani, atau ya buka pelan-pelan nggak apa-apa lah, dibuka manual. Yang penting baterainya dilepas dulu, itu yang paling utama. Kalau masalah pengeringan, dibiarkan beberapa saat, si ponsel ini juga akan kering ya. Jadi karena yang bikin nyala-nyala terus tadi di bagian ini ya seharusnya. Karena di bagian depan tadi masih ada airnya, jadi kita juga harus mengarah ke mesin yang depan ya. Kita juga bersihkan mesin yang depan. Jadi pertolongan pertama untuk ponselnya kena air itu memang
lepaskan baterai. Yang paling pertama, paling penting lepaskan baterai, dan ingat jangan dimasukkan ke dalam beras. Kalau dimasukkan ke dalam beras memang bisa normal ya, bisa nyala lagi normal, tapi itu untuk jangka panjang, itu untuk jangka pendek. Jangka panjangnya bisa timbul masalah lain untuk beberapa waktu karena terjadi korosi di beberapa komponen. Nanti malah kita yang tekor ya. Jadi setelah dilepaskan baterai itu dikeringkan menggunakan penghangat, bisa dijemur atau di belakang kulkas yang paling bagus ya, semalaman atau berapa. Ini masih ada airnya, jadi ini kita bersihkan. Kita di sini pakai air dryer. Ini kita juga mau cek yang bagian sini basah enggak. Oh, dalam kaleng aman ya, ini enggak basah. Oke, sekarang kita ini sudah lumayan kering. Sekarang coba kita colokan ke power supply lagi. Belum. Enggak kayak aku. Enggak lah. Enggak sih Kian. Enggak sih aku. Enggak sih apa Kian. Pengen opong. Itu tadi ibu-ibu yang biasa keliling ya, nawarin ayam geprek dan lain-lain. Oke, ini kita pasang dan coba kita colokan lagi ke power supply. Ini bisa dianggap dimasukkan baterainya ya. Masih sama, nyala sendiri ya. Langsung mati lagi enggak? Ya, langsung mati lagi. Jadi ini kita masalahnya mungkin ada di situ. Bentar. Ini coba kalau kita lepas nyala sendiri atau enggak. Jadi kalau ininya sudah dilepas masih nyala sendiri, berarti ada short di jalur powernya. Kalau enggak nyala sendiri berarti di jalur yang kesini ya. Oke, ini dilepas dia enggak nyala sendiri. Jadi ini masalahnya ada di tombol sini. Oke, kita operasi tombolnya ini. Ini tombolnya yang bermasalah ya. Ya, seperti ini. Ini memang agak rumit sih. Ini ya. Kita harus menjebol ininya. Kita harus bersihkan dalamnya. Ini mungkin ada genangan air atau ada jamurnya. Pakai yang objek yang agak tajam sih seharusnya. Oh, itu.
Kita pakai jarum ya. Bisa dilihat kayak ada kotoran di sini, itu kita bersihkan. Ini mungkin masalah yang dia nyala-nyala sendiri ya. Oke, ini kita kembalikan lagi untuk tombolnya. Kita tutup seperti itu tadi, seperti semula. Tuh ya. Kemudian ini juga kita kembalikan. Pokoknya kalau kasus mati atau seperti ini ya, itu kita pokoknya ini sudah sering kali kita sebutkan di video sebelumnya. Jangan buru-buru eksekusi ke bagian mesin. Kita harus cek ke bagian terluarnya dulu. Pertama dari baterai, kemudian ya pokoknya bagian terluar dulu. Jangan sampai masuk ke dalam-dalam ya. Takutnya nanti yang dalam sudah dieksekusi ternyata rusaknya yang sepele. Ya kalau kita bisa mengembalikan dengan posisi semula lagi ya. Kalau nggak bisa itu susah. Dulu saya awal-awal jadi teknisi memang gitu ya. Seperti ini langsung saya cari ke jalurnya sini. Biasanya yang sering seperti itu kan CPU. Kita langsung eksekusi CPU-nya, ternyata sudah ACP CPU, sudah ganti CPU, sudah ganti IC cas, masih sama. Ternyata setelah diganti tombol on off-nya malah normal. Untung saja tadi kita pas bongkar pasangnya nggak mengalami masalah ya, jadi masih bisa kembali normal. Kalau nggak bisa normal kasihan si user. Ini coba kita colokkan. Sudah tidak terjadi nyala lagi karena indikasi di sini, indikasi di power supply-nya sudah nggak ada ya. Jadi enaknya teknisi itu kita dilengkapi dengan alat seperti ini. Ini ada indikasinya. Kalau dia indikasi naik itu tandanya mesin ada respon ketika dicolokkan ya. Ini mesinnya nggak ada respon, jadi responnya harus nunggu ditekan tombolnya. Sekarang kita buktikan dulu. Kita tekan tombolnya dulu. Ya ada respon dan getar nyala. Ini kita tunggu apa masih mati-mati atau enggak. Jadi masih mati-mati atau lanjut booting ke menu ya. Kalau dia masih mati-mati kita curiga lagi ke bagian primernya. Jadi pokoknya urutannya seperti itu ya. Kalau mati-mati kalau sudah normal berarti sudah nggak ada. Jadi kalau sudah di atas itu tombolnya kita eksekusi, kita coba lagi. Jadi teknisi itu sebenarnya ini bukan bermaksud menggurui ya, mohon maaf ya. Ini bagian tersinggung. Pokoknya saya tidak bermaksud menggurui. Pokoknya kita harus teliti atau bisa dibilang telaten. Kalau orang Jawa bilang itu telaten. Telaten itu sabar dan teliti jadi satu, itu namanya telaten ya. Nah ini masih ada optimasi, ini kita tunggu. Jadi setelah dieksekusi tombol on off-nya kita coba lagi. Kalau masih restart, ini tadi kan sudah dipasang tombolnya, nggak ada respon dari power supply atau mesinnya nggak respon. Nah, harus ditekan dulu. Kalau sudah seperti itu jangan langsung dipasang. Oh ini pasti sudah normal, belum tentu ya. Jadi kita nyalakan lagi pakai tombol power, kita coba sampai benar-benar nyala baru kita pasang semua. Jadi kalau ini tadi setelah dipasang dibersihkan tombol dan kita pasang, sudah kita nyalakan masih restart, kita lanjutnya ke firmware dulu, jangan ke yang berat atau ke CPU dan lain-lain ya. Kita ke firmware dulu, kemudian setelah firmware dipastikan semuanya oke, programnya oke semua, baru kita ke bagian hardware, bisa ke IC cas, ke power, bahkan sampai CPU ya. Ini dan ternyata ini ngomong-ngomong kok normal. Berarti masalahnya cuma ada di bagian luar. Nah, kadang juga ada yang sudah normal seperti ini tapi setelah nyala tombol powernya ini nggak respon. Tapi ini masih respon, normal. Touchscreen juga oke. Kamera oke, nyala. Depan
juga nyala. Oke lah, ini semua kelihatannya sudah baik-baik saja atau bisa dibilang normal. Tinggal kita tunggu cas baterainya. Baterainya kita cas dulu, baru nanti bisa dilanjutkan berikan ke user gitu ya. Intinya sudah selesai kasusnya. Oke, jadi kasusnya kita anggap selesai ini ya. Masalahnya ada di tadi basah, kita keringkan dulu semuanya. Jangan sampai masih ada air yang benang. Kalau ada kotoran-kotoran itu bila perlu kita sikat, jangan sampai nanti ada jamuran atau jamur hijau-hijau, atau nanti yang bisa menyebabkan korosi di waktu yang panjang. Jadi kalau untuk HP kena air potongan pertama, cabut baterai kalau yang bisa cabut baterai ya. Dan yang kedua dikeringkan, jangan dimasukkan ke dalam beras. Kalau dimasukkan ke dalam beras memang dia bisa normal, tapi hanya untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya bisa menyebabkan korosi dan nanti menyebabkan ada bagian-bagian yang tidak berfungsi atau bahkan bisa mati ya. Tapi tidak semuanya. Kalau airnya sedikit mungkin dimasukkan ke baterai nggak menyebabkan jamur, jadi nggak bisa menyebabkan korosi dan lain-lain. Oke lah, pokoknya intinya kita cabut baterai dan kita keringkan, seperti itulah ya. Kalau bisa buka ya silahkan dibuka, kemudian dibersihkan dan dikeringkan juga ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kita tidak bermaksud menggurui atau apapun. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye.